Bunga sedang masih dalam keadaan menangis, tiba-tiba suara Romi mengejutkannya. "Sayang, kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Romi pada Bunga dengan khawatir. Bunga yang terlihat kaget berkata, "Tidak ada sayang, aku baik-baik saja." Namun Romi tidak percaya begitu saja ketika melihat mata Bunga yang sembab. "Tapi sayang, kamu pasti habis menangis. Ada apa?" Bunga meyakinkan suaminya bahwa dia benar-benar baik-baik saja. "Tidak sayang, aku hanya teringat dengan nenek dan juga ayah dan ibuku." Romi pun mengerti dan mengangguk. Tidak lama kemudian Romi berkata, "Sayang, tadi Edi menelponku." Bunga nampak biasa saja, namun penuh dengan tanda tanya. "Oh ya?" kata Bunga pada Romi. Romi kemudian duduk di hadapan Bunga. Di antara mereka terdapat sebuah meja kasir. "Iya sayang, dia bilang padaku, besok dia akan datang kemari bersama dengan kedua orang tuanya untuk melamar Kumala." Mendengar hal itu, kini tentu saja Bunga nampak sangat bahagia. Dia benar-benar tidak sabar menyampaikan hal itu pada Kumala. "Benarkah? Sayang, jika Kumala tahu tentang hal ini, dia pasti akan sangat bahagia. Aku harus memberitahunya sekarang." Romi kemudian mencegah Bunga yang hendak berlari menemui Kumala. "Sayang, nanti saja. Aku baru saja tiba. Aku belum selesai bicara denganmu." Bunga kemudian kembali duduk. "Baiklah sayang, tolong maafkan aku. Karena terlalu bersemangat, aku sampai ingin berlari menemui Kumala di rumahnya." Romi tersenyum sambil membelai perut Bunga yang sudah sangat besar. Romi kemudian berkata, "Sayang, saat ini kamu sedang hamil besar. Tidak mungkin kamu bisa melakukan semua pekerjaan di toko sendirian. Bagaimana jika kita mencari seseorang untuk membantumu?" Bunga terlihat berpikir sejenak. Lalu dengan semangat dia kembali berkata, "Iya sayang, tapi kita tidak perlu mencari orang lain ataupun orang yang jauh." Dengan penuh tanda tanya, Romi berkata, "Memangnya siapa yang ingin kamu panggil untuk bekerja di sini?" Bunga tersenyum sambil memegang tangan suaminya. "Siapa lagi kalau bukan Kumala sayang? Saat ia menikah nanti, dia tidak boleh lagi bekerja di pabrik itu. Maka dari itu, dia akan bekerja di sini bersamaku." Romi kemudian mencubit hidung istrinya. "Kamu memang sangat pandai sayang. Ini adalah ide cemerlang. Terlebih Kumala adalah sahabatmu. Maka kalian bisa menghabiskan waktu seharian di sini." Bunga kemudian tersenyum. "Tentu saja," kata Bunga membalas cubitan Romi dengan mencubit pipinya. Kemudian Romi memeluk Bunga, lalu mereka tertawa bersama-sama, penuh dengan kebahagiaan. Setelah pembicaraannya dengan Romi, akhirnya Bunga pun pergi ke rumah Kumala untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan Romi padanya, yaitu niat Edi datang melamarnya besok bersama dengan kedua orang tuanya. Mendengar apa yang dikatakan Bunga, Kumala hanya tersipu-sipu malu. Namun berbeda dengan Bu Ida, dia sangat bahagia. Bu Ida kemudian terus memeluk Bunga.
dan juga Kumala. Ya Tuhan, anakku Kumala yang paling cantik. Akhirnya kamu akan menikah, nak. Kamu akan menikah dengan pria tampan yang tinggal di kota. Ya Tuhan, aku tidak sabar punya menantu orang kota. Kumala dan Bunga hanya saling berpandangan sambil tersenyum melihat sikap Bu Ida. Namun dengan perkataan Bu Ida bahwa Edi adalah orang kota, Bunga kemudian teringat dengan niatnya memanggil Kumala untuk bekerja di tokonya. Bu Ida benar, Edi kan orang kota. Setelah menikah dengan Kumala, pasti dia akan membawa Kumala bersamanya ke kota. Lalu, bagaimana mungkin bisa Kumala bekerja bersama aku di toko? Lamunan Bunga terhenti ketika Kumala berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Bunga?" Bunga tersenyum. "Tidak apa-apa, Kumala. Aku hanya merasa sangat bahagia karena sahabatku yang paling baik akan segera menikah." Lalu kedua sahabat itu pun saling berpelukan, dan tak mau ketinggalan Bu Ida pun memeluk mereka berdua. Bu Ida kemudian berkata pada Bunga, "Terima kasih Bunga, ini semua karena kamu. Dengan mengenalkan Kumala anak ibu pada Edi, akhirnya sekarang Kumala akan menikah dengan Edi." Bunga tersenyum. "Tidak Bu, ini bukan karena Bunga. Ini semua terjadi karena kebetulan. Dan itu sudah ada yang menentukan, di luar kemampuan kita." Bu Ida mengangguk dan tersenyum sambil membelai wajah Bunga. Saat kembali ke rumahnya, Bunga menemui Romi dan mengatakan tentang apa yang ada dalam pikirannya tentang Kumala. "Sayang, Kumala itu kan akan menikah dengan Edi. Edi kan tinggalnya di kota. Setelah menikah, tentu saja Edi akan membawa Kumala pergi bersamanya ke kota. Jadi tidak mungkin Kumala akan bekerja bersama aku di toko." Melihat wajah Bunga yang cemas, Romi kemudian berkata, "Sayang, kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Biarkan aku yang berpikir. Sekarang kamu istirahat, dan jangan lupa minum vitaminmu." Bunga kemudian mengangguk. Setelah Romi menyerahkan segelas air putih dan vitamin untuknya, Bunga pun meminum vitamin itu lalu pergi tidur. Keesokan harinya adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Kumala dan keluarganya. Edi datang bersama kedua orang tuanya. Acara lamaran tersebut berlangsung dengan lancar tanpa halangan apapun. Hari dan tanggal telah ditentukan. Setelah kepergian Edi dan juga orang tuanya kembali ke kota, dan beberapa warga yang hadir di sana pun kembali ke rumah mereka. Bunga yang berada di kamar bersama dengan Kumala memeluknya. "Selamat ya, akhirnya kamu akan menjadi pengantin yang paling cantik di desa ini." Kumala berkata, "Tidak ada yang secantik dirimu, Bunga." Bunga kemudian menyenggol bahu Kumala, lalu mereka kembali tersenyum. Hari pernikahan Kumala dan Edi telah tiba. Hari yang begitu bahagia. Semua orang menyambut hari itu dengan bersukacita. Semua memberikan doa dan ucapan selamat kepada Kumala dan Edi. Namun di hari bahagia Kumala, justru sahabatnya Bunga tidak hadir. Kumala terus bertanya dalam hati, "Kemana Bunga pergi?
Ini adalah hari yang paling bahagia bagiku. Ini adalah hari yang paling bersejarah untukku. Tetapi, sebagai sahabat dia malah tidak datang. Kumala terus melihat ke kanan dan ke kiri. Dia melihat ke semua sudut ruangan sambil mencari-cari keberadaan bunga. Namun tak juga melihat bunga di situ. Di tengah keramaian orang-orang dan para tamu undangan, tiba-tiba seseorang berlari memanggil Pak Edi dan Bu Yosi. Pak Edi, Bu Yosi. Suara orang tersebut mengalihkan pandangan orang-orang yang berada di situ. Pak Edi dan Bu Yosi yang berada di tengah-tengah para tamu undangan pun kemudian berdiri dan berkata, "Saya di sini, ada apa?" Orang itu kembali berkata, "Bunga. Bunga, Bunga mau melahirkan." Orang-orang yang mendengar perkataan orang itu serentak mengucap syukur. Kumala yang tadinya begitu marah pada Bunga, kini begitu bahagia mendengar bahwa sahabatnya akan melahirkan. Pak Doni dan Bu Yosi bersama beberapa orang berlari menuju ke rumah Bunga. Salah satu di antara mereka ada yang berlari pergi memanggil bidan untuk membantu proses persalinan Bunga. Prosesi pernikahan Kumala dan Edi tetap berlangsung dan berjalan dengan lancar. Sementara Bunga di rumahnya sedang berjuang untuk melahirkan anak pertamanya dengan Romi. Ketika pernikahan Kumala dan Edi dianggap sah, di waktu yang bersamaan anak Bunga dan Romi pun lahir ke dunia. Air mata Kumala mengalir penuh haru karena dirinya kini telah menjadi seorang istri dari Edi. Begitu pula dengan Bunga. Air mata kebahagiaan pun tak mampu dia bendung ketika melihat malaikat kecil yang kini berada dalam pangkuannya. Romi yang tak pernah jauh dari istrinya itu terus memeluk dan mencium Bunga dan membelai wajah mungil dan cantik secantik Bunga penuh dengan rasa syukur. Pak Doni dan Bu Yosi pun tak mampu membendung air mata kebahagiaan itu. Orang-orang yang berada di saat persalinan itu dan melihat malaikat kecil yang kini berada dalam pangkuan Bunga pun ikut turut dalam kebahagiaan tersebut, sambil mengucapkan selamat kepada Bunga dan juga Romi.